pagi dokter. Selamat pagi Ibu. Baik Ibu, silakan duduk Ibu. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Melani, dokter yang akan memeriksa Ibu dan mewawancara Ibu terkait masalah yang dihadapi oleh Ibu. Baik, boleh tolong sebut namanya Ibu? Nama saya Tika, Oke, Ibu Tika. Kalau boleh tahu umurnya berapa Ibu? 50 tahun. Oke, 50 tahun. Tanggal lahirnya kita boleh tahu berapa Ibu? 5 Januari 1973. Oke, datanya sudah jelas ya, data dari Ibu Tika. Jadi sebelumnya, apakah Ibu tahu pada pertemuan hari ini kita bakal membahas tentang apa? Ya, minggu kemarin saya udah datang ke sini. Terus diminta untuk kontrol kembali. Minggu kemarin tuh saya udah di ronsen, foto ronsen, itu sudah diambil sampel dahaknya. Nah, sekarang diminta kontrol untuk mengetahui hasilnya ya. Ya, jadi minggu kemarin memang sudah dilakukan pemeriksaan ya untuk mendapatkan diagnosa apa yang sedang dialami atau diderita oleh Ibu Tika. Jadi kami juga sudah mendapatkan foto ronsen dan diperiksa dahaknya. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan keadaan Ibu terlebih dahulu nih. Keadaan Ibu Tika hari ini bagaimana? Iya, masih berlanjut batuknya. Bahkan masih keluar itu dahak yang berdarah. Gimana tuh dokter? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan tersebut, jadi Ibu Tika dari hasil pemeriksaan ronsen dan dahaknya, Ibu Tika bisa dikatakan menderita penyakit yang cukup serius. Serius dokter? Iya Ibu, jadi pengobatan ini membutuhkan waktu yang lama ya, tapi walaupun lama, penyakit ini masih bisa disembuhkan kok. Aduh dok, gimana ya? Kalau pengobatan harus dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang ini keadaan saya kan sebagai tulang punggung keluarga. Ya, karena harus saya membiayai anak saya, terus suami saya juga udah nggak ada. Jadi saya harus bekerja. Kalau saya harus resign dari tempat pekerjaan saya, gimana ya dok? Ya, saya memahami kekhawatiran Ibu Tika terkait penyakit ini dan pengobatannya yang lama. Tapi sebenarnya Ibu Tika tidak harus berhenti bekerja Ibu. Tidak perlu dilakukan suatu isolasi yang harus di rumah gitu. Jadi yang penting ini kemauan Ibu Tika, motivasi Ibu Tika untuk menjalani pengobatan sampai tuntas. Oh gitu dok, iya. Sebenarnya saya ini sakit apa ya dok? Oke, jadi orang awam tuh menyebutnya penyakit perut paru. Tapi dalam medis disebut TBC Ibu. TBC? Iya, dari hasil pemeriksaan Ibu Tika positif menderita TBC atau tuberkulosis. Kok bisa saya terjangkit penyakit TBC ya? Iya, jadi TBC ini kan merupakan penyakit yang menular ya Ibu. Tapi walaupun menular, insya Allah kok bisa disembuhkan. Dan memang sumbernya itu bisa dari lingkungan terdekat Ibu Tika, bisa dari rumah ataupun dari tempat kerja Ibu Tika itu sendiri. Jadi ya bisa dari dua sumber itu, dari rumah atau dari tempat kerja Ibu Tika. Iya dok, kalau di tempat bekerja saya kan bekerja di pabrik. Kayaknya sih aman-aman saja karena saya selama bekerja itu diwajibkan memakai masker gitu ya. Jadi kayaknya di tempat bekerja saya nggak ada masalah. Tapi kalau di rumah, kebetulan saya tinggal bersama anak saya dan sebelumnya almarhum suami saya itu perokok berat, memang perokok berat ya. Terus memang terakhir-akhir ini ya batuk-batuk gitu. Memangnya kalau boleh tahu suami Ibu Tika meninggalnya kapan ya? 4 bulan yang lalu dokter. Oke, jadi suami Ibu Tika ini, almarhum suami Ibu Tika ini perokok berat ya, dan terlihat sebelum meninggal batuk-batuk terus ya Ibu? Iya betul dokter. Baik, jadi kemungkinan besar Ibu Tika terkena TBC tertular dari suami Ibu Tika itu sendiri. Tapi sebelumnya almarhum suami Ibu Tika ini sudah dibawa berobat apa tidak Ibu? Aduh dok, suami saya tuh susah banget kalau diajak berobat ke dokter. Dia kalau sakit itu biasanya beli obat di warung. Iya, saya paham. Memang ada beberapa orang yang sulit sekali untuk diajak berobat ke dokter dan lebih memilih pengobatan sendiri seperti almarhum suami Ibu Tika yang lebih suka obat warung begitu ya Bu. Tapi ya udahlah, itu semua sudah berlalu. Sekarang kita fokus untuk kesehatan dan pengobatan Ibu Tika
karena biar tidak menular ya Ibu ke orang terdekat. Dan saya juga menganjurkan untuk memeriksakan anak Ibu ataupun keluarga terdekat Ibu untuk diperiksakan apakah terdapat diagnosa yang sama dengan Ibu Tika. Karena kan pada dasarnya lebih baik mencegah ya Ibu daripada mengobati. Ya dok, insya Allah saya akan ajak anak saya untuk mengecek ya. Karena saya sangat ngeri banget ya penjelasan dokter tadi bahwa penyakit TBC itu menular, terutama pada orang terdekat ya, keluarga terdekat yang interaksinya tuh setiap hari ya. Jadi insya Allah saya akan ajak anak saya untuk periksakan ke dokter. Baik, mungkin Ibu Tika sudah paham ya terkait penyakit TBC ini bagaimana Ibu Tika? Ya, saya sudah paham dokter. Oke, coba mungkin Ibu Tika bisa menjelaskan ulang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tadi yang saya tangkap ya dari dokter penjelasannya itu bahwa saya terkena penyakit TBC dan pengobatannya itu dalam jangka panjang gitu ya. Insya Allah saya juga akan mengajak anak saya dan keluarga terdekat saya untuk memeriksakan apakah tertular atau tidak ya, karena setiap hari kan kita berinteraksi ya di rumah ya, setiap hari ketemu, jadi takutnya tertular ya, karena tadi dokter bilang itu TBC menular ya, di lingkungan ya. Terus tapi saya bingung dokter terkait pemeriksaan pengobatan itu kan pasti ada biayanya dokter. Itu yang saya bingungkan, gimana tuh dok? Ya, saya paham kekhawatiran Ibu Tika terkait biaya pengobatan. Tapi tenang saja Ibu, untuk pengobatan ini gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah terkait program TBC itu sendiri. Oh gratis dokter, benar dokter gratis? Ya, benar Ibu. Jadi penyakit TBC ini membutuhkan pengobatan yang lama dan jangan sampai terputus ya Ibu Tika. Mungkin bisa sudah dipahami oleh Ibu Tika itu sendiri. Ya, saya sudah paham dokter. Jadi saya harus berobat ya secara intensif ya jangka panjang, dan saya juga akan ajak keluarga saya untuk kontrol dokter. Iya betul Ibu. Dan mulai hari ini Ibu Tika akan diberikan obat ya, dan juga pengobatan ini akan berjalan sekitar 6-9 bulanan. Dan terkait kontrol lanjutan akan segera dijadwalkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan silakan. Sudah cukup jelas dokter. Oke, baik, terima kasih Ibu Tika. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga Ibu Tika dapat menjalankan pengobatan sampai selesai, sampai sembuh, dan juga nanti semoga keluarga terdekat Ibu Tika tidak ada yang tertular. Terima kasih dokter atas penjelasannya dan pemeriksaannya. Iya, sama-sama Ibu. Saya pamit ya dokter. Iya, silakan Ibu. Terima kasih Terima kasih juga Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.